Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memuji dan selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salat beserta salam, marilah kita memohon kepada Allah agar tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Oke teman-teman semua, pertama-tama perkenalkan, nama saya Febri Fauzi Adami dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada podcast PAI. Tagline kita adalah menjelajahi jejak keislaman, pencerahan dan inspirasi di podcast Pendidikan Agama Islam Universitas Medan Area. Langsung saja teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu nih dari dosen FAI, Fakultas Agama Islam, yang bernama Bu Neng Nur Cahyati, MPD ya Bu? Ya, benar sekali. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini hal-hal yang menarik ya. Adapun judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peranan kurikulum madrasah dalam membentuk sumber daya manusia berkarakter dan berkompetensi menuju generasi emas 2045. Benar ya Bu? Benar sekali. Kurikulum adalah sebuah aktivitas yang didesain atau dirancang sebuah madrasah atau sekolah untuk mengembangkan potensi peserta didik teman-teman semua untuk bersaing di dunia modern yang ada pada saat sekarang ini. Baik teman-teman semua, untuk lebih lanjutnya kita akan mempertanyakan hal-hal yang menarik kepada dosen kita, yaitu Bu Neng Nur Cahyati Sinulinga selaku pakar dari kurikulum madrasah ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, apa hal yang menarik sehingga Ibu mengambil judul ini? Oke, baik, terima kasih Febri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Febri, mahasiswa FAI yang telah memberikan kesempatan bagi Ibu untuk mengisi acara podcast di siang hari ini. Nah, judul Ibu sebenarnya agak sangat hard ya, agak sangat berat ya, mengenai pengembangan kurikulum madrasah, bagaimana peranannya dalam membentuk karakter dan berkompetensi di era 2045. Nah, ada beberapa hal yang menjadi menarik. Yang pertama itu karena yang pertama adanya relevansi dengan pembangunan nasional. Kenapa harus 2045? Nah, sekarang kita berada di tahun 2024. Nah, sudah beberapa tahun lalu dari tahun 1945 sampai ke 2045 itu ada 100 tahun. Berarti untuk menyambut 2045 ke depan, tentunya kita harus membutuhkan kurikulum-kurikulum yang sangat signifikan yang mampu membentuk mahasiswanya menjadi berdaya saing, kompetensi, dan global. Bahwa alasan yang kedua itu diperlukannya adanya integrasi nilai-nilai keislaman. Kan di dalam kurikulum sekarang itu kan kita menyongsong yang namanya pendidikan karakter. Kan kita mulai lihat di tahun 2024 ada namanya kurikulum KBK, KTSP, K13 sampai dengan kurikulum Merdeka. Nah, di situ semuanya disongsong bagaimana cara mencerdaskan siswa, membentuk karakter siswa yang lebih baik, apalagi kita tahu mayoritas Indonesia itu berpenduduk muslim. Nah, tentunya khususnya lembaga pendidikan madrasah itu harus mampu menciptakan generasi emas madrasah yang memiliki jiwa sosial religius, berkompetensi, yang jujur, agar nanti mampu bersaing di dunia global. Kan sudah kita lihat apa saja prestasi-prestasi kita di luar sana yang tahfiz Quran, kemudian lomba cerdas cermat. Nah, itu merupakan daripada pembentukan karakter siswa di madrasah. Kemudian ketiga diperlukannya adanya inovasi kurikulum. Nah, sejak tahun pra kemerdekaan, masa Orde Baru, Orde Lama, sampai dengan sekarang di 2024 ini kurikulum terus-menerus mengalami perubahan. Nah, itulah kenapa Ibu mengangkat judul peranan kurikulum ini sebagai pembentukan karakter siswa, agar nantinya kalau siswa tuh dapat terarah dengan baik. Karena kita lihat kan fenomena-fenomena sekarang seperti ini, banyak kasus-kasus bullying, kemudian kasus-kasus yang buruk lah, yang menyebabkan karakter siswa itu tidak terintegrasi dengan baik. Nah, itu mengapa hal itu terjadi? Mungkin karena kurikulumnya belum duduk, nah, atau peran madrasahnya kurang strategis, dan untuk itulah bersama madrasah maupun sekolah nasional lainnya kita sama-sama membentuk karakter kurikulum ini menjadi yang semestinya dengan mengembangkan 8 standar itu. Ada namanya standar isi, standar proses,
standar penilaian agar semua standar itu tercapai dengan baik. Nah, itu alasan saya. Oke. Wah, sangat luar biasa ya, Bu. Dari penjelasan dari Ibu kita tadi, memang kurikulum di Indonesia ini terus berubah-ubah dari tahun ke tahunnya seperti itu. Karena memang kurikulum ini harus didudukkan terlebih dahulu. Namun daripada itu, dari penjelasan tadi guru kita sendiri, artinya tidak hanya kurikulumnya saja, namun karakter dan kompetensi peserta didik itu memang harus didudukkan untuk menuju generasi emas di tahun 2045 yang akan datang. Baik, terima kasih Ibu yang telah menjelaskan tentang kurikulum tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang di luar sana nih Bu ya. Artinya bagaimana perkembangan kurikulum madrasah di masa sekarang, dimulai dari zaman dahulu hingga zaman era modern sekarang ini. Oke, tadi sudah dijawab di pengantar ya. Bahwasanya kita mulai saja dari era pasca sebelum kemerdekaan, madrasah itu masih bersifat tradisional kurikulumnya ya. Belum ada gedung-gedungnya, masih kita seperti belajar dari masa Nabi di kutab-kutab, kita belajar bersama, tadarus bersama, belajar bersama. Jadi kurikulum itu dia ada tingkatannya, ada kurikulum pasca kemerdekaan, orde lama, setelah penjajahan, orde baru, dan masa reformasi. Nah, reformasi itu dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Nah, kita kenal saja, kita mulai dari tahun 2004 itu namanya kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, di mana itu para siswa-siswinya itu diharapkan untuk mampu menguasai namanya hard skill dan soft skill. Nah, kalau hard skill itu dia berdasarkan tingkat prestasinya. Seperti apa? Mampu dia membaca Al-Quran, tahfiz, hafiz, pintar dalam berbahasa Arab, fikih, kemudian bidang umum lainnya. Dan soft skill itu bagaimana dia bisa menempatkan dirinya tuh dalam hal apa? Berkomunikasi, memanajemen waktu, kemudian dia disiplin, aktif dalam berkomunikasi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut kita kepada kurikulum di tahun 2006 namanya kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, itu juga sama dengan KBK, namun di situ lebih diasah daripada memasukkan nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya. Nah, jadi nilai kearifan lokal kita di Indonesia itu kan ada yang namanya gotong royong, musyawarah, kemudian ada norma-norma dimasukkan, bagaimana kita memahami norma agama, kesusilaan, sosial. Nah, itu. Kemudian kita masuk lagi kepada yang namanya kurikulum K13. Nah, jadi setiap 3 tahun sekali tuh pergantian perubahan. 2004, kemudian ke 2006, 2013. Nah, di K13 itu sistem pembelajaran itu berbasis diskusi. Merdeka belajar juga, tetapi tidak tersentuh seperti sekarang yang banyak menggunakan gadget. Nah, masuklah kepada kurikulum merdeka. Nah, jadi semakin hari itu perkembangan itu semakin signifikan. Nah, kenapa diadakannya kurikulum merdeka? Karena adanya suatu pengaruh besar yang terjadi yang namanya pandemi COVID-19, yang dimana semua negara termasuk Indonesia itu mengharuskan untuk para siswa dan gurunya, untuk dosen dan mahasiswanya tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi mereka tidak bisa face to face secara langsung, maka hadirlah yang dinamakannya pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran daring. Nah, kemudian pembelajaran daring itu bagaimana cara melaksanakannya? Nah, diadakannya aktivitas virtual seperti media pembelajaran Zoom, Google Meet. Dari mana kita dapat mempelajarinya? Dari materi e-learning atau aplikasi-aplikasi pembelajaran digital lainnya. Nah, itulah daripada tingkatan-tingkatan kurikulum yang dimulai dari masa sebelum penjajahan, kemudian orde baru, orde lama, sampai dengan sekarang dikenal dengan kurikulum merdeka yang ciri khasnya adalah membebaskan para siswa dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam artian bukan hanya saja di dalam kelas, di ruang kelas. Nah, dengan apa? Dengan dukungan informasi dan teknologi digital. Oke, seperti itu. Baik teman-teman semua, nih makin lama makin menarik nih pembahasannya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa saja sih karakter-karakter unggul dalam pengembangan kurikulum di madrasah, mulai dari jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai jenjang kuliah seperti itu. Baik, ya, terima kasih Febri atas pertanyaannya. Ya, untuk karakter unggul apa saja sih, kita itu berkaca kepada Bapak Dokter Pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Ya,
yang telah merumuskan beberapa karakter-karakter pendidikan. Nah, bukan hanya dalam pendidikan nasional maupun pendidikan keislaman. Nah, jadi karakter-karakter unggulnya itu adalah seperti jujur. Nah, jujur dalam bidang pendidikan maupun di sekolah di madrasah itu sangat ditekankan bagi para siswa sejak dini. Kemudian ada nilai-nilai cinta tanah air, nilai religius, nilai adil, kedisiplinan, sabar, kerja keras, mampu bertoleransi antara satu dengan yang lainnya. Non-muslim baik maupun muslim harus seperti itu kan, moderasi beragama. Itulah karakter-karakter unggul yang harus diunggulkan daripada lembaga pendidikan yang ada di madrasah di seluruh Indonesia. Oke. Baik teman-teman semua, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Untuk pertanyaannya, apa saja sih tantangan-tantangan dalam sebuah madrasah untuk mengembangkan kurikulum mereka itu tersendiri, terkhususnya di Sumatera Utara ini, untuk mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkompetensi menuju tahun 2045 yang masa-masa emasnya ke depan. Oke, terima kasih Febri. Jadi untuk membentuk tantangan dari pertanyaannya, tantangan-tantangan ke depan menuju 2045 dalam menciptakan kurikulum yang berkarakter dan berkompetensi global, tentunya ada beberapa hal, yakni pertama keterbatasan sumber daya manusia, ya. Kemudian dari bidang gurunya, dari bidang fasilitasnya, infrastruktur, laboratorium. Nah, sebagaimana kita ketahui masih banyak madrasah-madrasah yang mungkin fasilitasnya tidak memadai sehingga tidak tersampaikannya kurikulum yang diajarkan di madrasah tersebut. Kemudian adanya kualitas tenaga pendidik. Nah, jadi jikalau madrasahnya ini lebih unggul, lebih maju, tentunya dibutuhkan pendidik-pendidik yang berkualitas, minimal dia sarjana pendidikan. Karena kan masih ada, kita lihat kan masih ada yang dia SMA, masih ada juga mengajar di dalam lembaga pendidikan madrasah. Kemudian dia tidak linier dengan kualitasnya sebagai seorang guru, dia mengajar madrasah. Jadi kualitas kurikulum yang baik itu ditentukan dari segi kualitas pendidiknya. Kemudian adanya pengembangan karakter. Nah, jadi yang menjadi tantangan dari dulu hingga sekarang, nah itu adalah karakter siswa yang selalu berubah-ubah. Kalau dalam psikologi itu namanya dia mental illness, atau mental disorder. Nah, perubahan perilaku seseorang yang mengalami kecenderungan kadang dia bisa emosi, kadang dia bisa bahagia, kadang dia bisa berbuat sesuka hatinya, itulah yang menjadi perubahan karakter bagi dirinya. Nah, seperti apa dia kecanduan gadget, mungkin dalam pembelajaran dia tidak fokus ke dalam pembelajaran, kemudian tawuran, bullying. Nah, itu yang menyebabkan kurikulum tadi tidak tersampaikan di madrasah itu sendiri. Kemudian kurangnya dukungan dari partisipasi orang tua dan masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar dari dulu hingga sekarang. Jika orang tua dan para masyarakat itu bersatu dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran dengan mengusung tema berkarakter dan berkompetensi, maka Ibu yakin dan mungkin para praktisi lainnya juga yakin pendidikan bangsa kita ini akan sampai kepada generasi emas 2045 yang unggul, yang mampu berdaya saing bukan hanya di dunia nasional maupun di dunia global. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semua, tidak terasa ya, sudah beberapa menit kita bersama guru kita, Ibu Neng Nur Cahyati Sinulinga, berbicara tentang kurikulum madrasah ini. Baik, untuk selanjutnya kami minta kepada guru kita untuk memberikan closing statement terkait tentang peranan kurikulum madrasah ini dalam pengembangan SDM yang berkarakter dan berkompetensi. Baik, terima kasih Febri. Untuk closing statementnya terkait dengan pengembangan kurikulum madrasah ini dalam membentuk siswa yang berkarakter dan berkompetensi di era 2045 ini, ada beberapa hal. Tentunya diperlukan peningkatan kompetensi guru di masa sekarang dan di masa depan. Nah, dari dulu hingga sekarang itu tidak berubah. Ada 4 kompetensi dasar pada guru maupun dosen. Ada namanya kompetensi profesionalnya sebagai seorang dosen atau guru itu harus ditingkatkan. Pedagogik, cara mengajarnya, kemudian cara dia berkomunikasi. Kemudian adanya kita pendekatan holistik.
dalam artian aspek sosial dan ekonomi. Kemudian adanya pembaruan pendidikan karakter yang terbaru dalam membentuk karakter dan integritas mahasiswa agar dapat berakhlak lagi lebih baik ke depannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semua, untuk kesimpulan kita pada kesempatan kali ini yang telah dipaparkan atau dijelaskan dari guru kita, Bu Ning Nur Cahayati Nusinulenggah, bahwasanya pengembangan kurikulum yang berkarakter memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif dengan fokus pada pembentukan nilai-nilai karakter melalui semua aspek-aspek yang ada pada pendidikan di era sekarang ini. Terkhususnya pendidikan Islam. Terkhususnya pendidikan agama Islam. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tetap selalu bersama kami dalam menjelajahi jejak keislaman, pencerahan dan inspirasi dalam podcast Pendidikan Agama Islam di Universitas Medan Area. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.